Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Di sini saya Ridha Ilahi selaku moderator akan menjelaskan permasalahan mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan permasalahan dari tugas Oracle, yaitu kita sebagai kelompok 1 Oracle Database yang terdiri dari ketua saya yaitu Ragil Abdi Maulana. Adapun anggota saya yaitu anggota 1 M. Zainuddin Ahsan, anggota 2 Muhammad Norman Muhlisin, dan anggota ketiga yaitu Bunga Amparwati, dan anggota keempat saya sendiri yaitu Ridha Ilahi. Di sini terdapat permasalahan yang diberikan yaitu Health One ini jadi permasalahan tentang kesehatan. Adapun permasalahannya saya akan bacakan. Anda adalah perusahaan konsultan database kecil yang mengusung diri dalam mengembangkan database untuk industri medis. Anda baru saja diberikan kontrak untuk mengembangkan model data untuk sistem aplikasi database untuk perusahaan asuransi kesehatan menengah untuk melacak klaim kesehatan termasuk informasi pasien, informasi penyedia dokter, informasi tentang kunjungan pasien ke dokter. Mereka juga sebagai resep obat yang diresepkan untuk pasien. Informasi seperti nama pasien, alamat telepon, email, dan lain-lain diperlukan serta siapa dokter perawat primer setiap pasien. Nomor ID asuransi mereka dan nama perusahaan asuransi. Kami juga ingin informasi tentang setiap dokter seperti spesialisasi mereka dan rumah sakit apa yang mereka afiliasi mengenai rumah sakit itu sendiri. Kami perlu mengetahui di mana mereka berada dan bagaimana menghubungi mereka. Resep yang diberikan kepada setiap pasien, penyedia layanan kesehatan juga perlu dilacak dalam database khususnya saat ini untuk menentukan kelayakan klaim termasuk beberapa informasi dasar tentang obat yang diresepkan untuk memastikan tidak ada konflik dengan resep pasien lainnya. Kita perlu mengetahui nama-nama masing obat, tujuan penggunaan, dan kemungkinan efek sampingnya. Pada akhirnya, basis data akan digunakan untuk melacak tren dan untuk beberapa pemodelan eksploitatif berdasarkan data yang terkumpul. Basis data hanya dapat diakses dalam bahasa Inggris saat ini, meskipun rencananya menyertakan dalam berbagai bahasa pada akhirnya. Jadi, dari permasalahan di sana, kelompok kami merancang database untuk menyelesaikan masalah itu berupa rancangan database IRD seperti pada tabel ini, atau pada IRD ini yang terdiri dari beberapa entitas. Yang pertama, atau entitas asuransi. Yang kedua, riwayat perawatan dokter primer. Yang ketiga, pasien. Yang keempat, dokter. Yang di sini afiliasi rumah sakit atau RS. Terus setelah itu di sini rumah sakit. Di sini pada entitas kunjungan memiliki beberapa subtype, yaitu kunjungan awal, kunjungan lanjutan, dan kunjungan rutin. Di sini dari tabel resep, dia memiliki dua entitas pilihan, yaitu entitas isi ulang resep dan non isi ulang resep, dan yang terakhir yaitu entitas obat. Adapun dalam pembuatan IRD ini memiliki beberapa step-step, salah satunya mulai dari step pertama yaitu entitas atribut dan UID. Untuk step pertama entitas atribut dan UID ini akan disampaikan oleh saudara saya atau teman saya yaitu Muhammad Ahsan. Kepada waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Saudara Ridho. Saya akan menjelaskan step pertama ya di sini. Untuk step pertama terdapat entitas, atribut, dan UIDs di sini. Terdapat 4 entitas beserta atribut yang didapatkan untuk langkah pertama ini. Adapun entitas dan atribut yang kami dapatkan adalah pertama entitas pasien. Entitas ini memiliki sebagai UID untuk menjadi pembeda antar pasiennya. Adapun atribut lainnya seperti nama pasien, alamat, nomor telepon, email, ID asuransi, serta perusahaan asuransi adalah sebagai detail informasi tambahan. Di sini yang kedua ada entitas dokter. Entitas ini memiliki atribut ID dokter yang fungsinya membedakan dokter satu dan lainnya, sekaligus bertujuan untuk mengetahui siapa nantinya yang bertanggung jawab untuk pasien, yang menangani pasien. Atribut lainnya seperti nama dokter, alamat, nomor telepon spesialis, dan RS afiliasi sebagai detail informasi tambahan. Rumah sakit menjadi entitas ketiga, di mana entitas ini memiliki atribut ID RS yang fungsinya untuk membedakan rumah sakit satu dan lainnya, sekaligus menjadi informasi tambahan di mana pasien dirawat. Atribut lainnya seperti nama RS, alamat,
nomor telepon sebagai detail informasi tambahan. Entitas keempat, resep, yang dimana entitas ini memiliki atribut ID resep yang fungsinya untuk membedakan resep satu dan lainnya. Atribut lainnya seperti nama resep, efek samping, kegunaan, dosis, tanggal expired, sebagai detail informasi yang berguna untuk mengetahui obat yang perlu dibutuhkan pasien. Mungkin bisa dilanjut. Oke, itu visualisasinya di sana, keempat entitas peserta atributnya. Selanjutnya untuk step kedua, yaitu tentang supertype dan subtype. Entitas kunjungan dengan atribut ID pasien, ID dokter, dan tanggal kunjungan, serta 3 subtype, kunjungan awal, kunjungan lanjutan, dan kunjungan rutin. Seorang pasien dapat melakukan kunjungan awal atau kunjungan lanjut ataupun kunjungan rutin. Ketika pasien melakukan kunjungan awal, maka pasien akan didiagnosis untuk pertama kalinya di rumah sakit tersebut. Jika pasien melakukan kunjungan lanjut, maka pasien akan diberikan diagnosis yang terbaru ataupun diagnosis kondisi pasien memburuk atau membaik. Sedangkan apabila pasien melakukan kunjungan rutin, maka pasien akan diberitahukan tekanan darah, tinggi badan, berat badan, dan diagnosis bila dibutuhkan. Terdapat visualisasi seperti di bawah. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Saudara Ridho selaku moderator. Terima kasih. Mungkin sekian Saudara Ridho. Selanjutnya yaitu step ketiga, relationship, yang akan dijelaskan oleh Saudara Norman. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ridho. Kali ini saya akan menjelaskan tentang relationship atau relasi yang bisa menjadi pacuan pada IRD-nya nanti. Yang pertama adalah setiap pasien harus memiliki satu dan hanya satu dokter. Yang kedua, setiap dokter dapat mengobati satu atau lebih pasien. Yang ketiga, setiap dokter dapat memiliki satu atau lebih afiliasi RS. Setiap afiliasi RS harus ada untuk satu dan hanya satu dokter. Yang kelima, setiap rumah sakit dapat memiliki satu atau lebih afiliasi RS. Yang keenam, setiap pasien dapat diberi satu atau lebih resep. Yang ketujuh, setiap resep harus hanya untuk satu pasien. Yang kedelapan, setiap pasien dapat memiliki satu atau lebih kunjungan. Yang kesembilan, setiap kunjungan harus hanya untuk satu pasien. Yang kesepuluh, setiap dokter dapat memimpin satu atau lebih kunjungan. Yang kesebelas, setiap kunjungan harus dipimpin oleh satu dokter. Yang ke-12, setiap dokter dapat menentukan satu atau lebih resep. Yang ke-13 atau yang terakhir, setiap resep harus ditentukan oleh satu dan hanya satu dokter. Dan berikut di bawahnya, mungkin bisa di-scroll dikit, itu adalah gambaran dari IRD-nya. Dan selanjutnya pada bagian normalisasi, step selanjutnya, langkah selanjutnya adalah normalisasi, di mana normalisasi dilakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama, bentuk normalisasi pertama menyatakan semua atribut memiliki nilai tunggal dan tidak memiliki nilai banyak. Seperti setiap pasien hanya bisa memiliki satu dokter, dan setiap dokter hanya bisa memiliki satu spesialisasi. Yang kedua, bentuk normalisasinya, semua atribut harus bergantung pada semua key dari entitas. Misalnya, kita perlu mengetahui nama obat, tujuan, dan efek samping dari obat tersebut, tapi kita harus juga memasukkan entitas resep yang bergantung hanya pada obat yang diresepkan, bukan pada untuk siapa obatnya diberikan atau dokter mana yang meresepkannya. Lalu bentuk normalisasi ketiga adalah menyatakan bahwa tidak ada atribut non-UID yang bisa bergantung pada atribut non-UID lainnya. Contohnya, ID asuransi pasien akan menentukan di mana perusahaan asuransi apa pasien diasuransikan,
dan nomor ID asuransi menentukan nama dari perusahaan asuransinya. Dan berikut adalah IRD setelah melalui 3 kali normalisasi. Selanjutnya, saya akan serahkan kembali kepada Saudara Ridho Ilahi. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Norman. Di sini selanjutnya itu step 5 atau ARS. Pada step 5 di sini yang akan menjelaskan yaitu saya sendiri. Jadi pada step 5, pada setiap entitas resep, di sini kita lihat pada setiap entitas resep, itu memiliki ID resep, nama resep, efek samping, dosis, tanggal expired, dan isi ulang dan durasi. Resep dapat terdaftar sebagai jenis obat isi ulang dan non isi ulang. Entitas isi ulang memiliki satu atribut yaitu jumlah isi dan ukuran isi. Jadi di sini kenapa perlu dilakukannya ARS? Karena sesuai teori ARS itu adalah untuk memilih pekerjaan yang akan dilakukan oleh tabel itu. Seperti pada contoh di sini yaitu tabel resep. Di sini seperti yang dikatakan resep dapat terdaftar sebagai obat jenis isi ulang atau non isi ulang. Jadi resep kalau emang resep harus diisi ulang itu maka data akan maka tabel ini atau entitas resep ini akan merecord data isi ulang setiap resep isi ulang yang dilakukan. Adapun kalau setidaknya kalau tidak melakukan resep isi ulang ada keterangan mengapa tidak dilakukannya isi ulang terhadap resep terkait. Selanjutnya yaitu pada step 6 yaitu rekursif. Pada step ini akan dijelaskan oleh Saudari Bunga Ambarwati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hubungan rekursif, yang mana di sini terdapat tabel pasien yang memiliki atribut ID pasien, nama pasien, alamat, nomor telepon, email, dan ID asuransi. Pada tabel pasien ini, relasi rekursifnya yaitu 1 ke 1, yang mana relasinya merupakan dilindungi oleh asuransi. Jadi, pada rekursif pasien ini, bisa dikatakan bahwa setiap pasien dilindungi oleh satu dan hanya satu asuransi. Itu saja untuk penjelasan hubungan rekursif. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih pada Saudari Bunga Ambarwati. Selanjutnya itu pemodelan data historis. Untuk pemodelan data historis di sini akan dijelaskan oleh Ketua kelompok kami, yaitu Saudara Ragil Abdi Maulana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi pada step 7 ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemodelan data historis, di mana di sini kami membuat entitas riwayat perawatan dokter primer yang pada step 7 ini kami diminta untuk membuat entitas di mana dokter dapat dilacak dalam melakukan perawatan seorang pasien. Jadi ketika pasien itu berganti dokter perawat, dapat dilacak apa saja yang pernah dihasilkan dari pemeriksaan dokter sebelumnya, tanggal pemeriksaannya, sehingga ketika pasien yang dilakukan pergantian dokter ini dapat mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi ke depannya. Jadi kurang pada riwayat perawatan dokter primer. Mungkin saya lanjut lagi sedikit tentang step 8 di mana ini ERD secara penuhnya. Jadi saya akan menjelaskan di sini yang pertama pada step pertama kami mendapat ada 4 entitas, yaitu entitas pasien, entitas dokter, entitas rumah sakit, dan entitas resep. Di mana pada setiap entitas sudah memiliki atribut yang sudah kami buat. Nah, pada step selanjutnya terdapat subtype dan supertype, di mana itu adalah kunjungan.
itu berelasi pada pasien gitu. Jadi pasiennya ini akan melakukan kunjungan yang mana ada di dalamnya itu ada kunjungan awal, kunjungan lanjutan, dan kunjungan rutin. Itu merupakan supertype dari kunjungan. Dan juga setelah itu pada step berikutnya terdapat resep yang dimana ada ARCS-nya di situ. ARCS-nya itu adalah isi ulang yang sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Ridho. Jadi pada resep ini terdapat atribut isi ulang yang mana pada atribut ini isi ulang ini bisa dilakukan atau tidak, dan non isi ulang ini juga maksudnya bisa dilakukan atau tidak gitu. Nah, dari resep ini juga kita pecah lagi kita normalisasi lagi menjadi entitas obat, di mana di situ ada ID obat dan efek samping dan kegunaannya dari obat itu gitu. Nah, dari setelah itu atas sedikit ya, jadi pada normalisasi juga terdapat asuransi yang di mana asuransi itu dimiliki oleh setiap pasien, dan setiap pasien ini juga hanya bisa dilindungi oleh satu asuransi yang pada akhirnya ada di situ relasi rekursif. Di situ juga kita sudah akhirnya memecah ada afiliasi RS, afiliasi rumah sakit, yang mana tiap dokter dan rumah sakit itu sebenarnya tergabung jadi satu gitu. Jadi kita membuat entitas baru yaitu afiliasi rumah sakit. Nah, pada step terakhir yang tadi itu kita membuat riwayat perawatan dokter primer, yang mana itu menghubungkan antara pasien dan dokter gitu. Jadi ada relasi di situ tentang pasien yang mengalami perawatan dan dokter yang merawatnya sebelumnya dan saat pergantian. Ya, mungkin itu saja kurang lebihnya dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Ragil Abdi Maulana. Pada step 8 ini tadi sudah dijelaskan IRD-nya. Maka dari IRD ini didapatkan basic mapping seperti pada di sini, yang mana di sini basic mapping pada tabel pasien terdiri dari 8 atribut. Di sini yang pertama atribut dari tabel pasien itu berupa ID pasien sampai dengan email. Selanjutnya itu di sini didapatkan ID asuransi, ID dokter, dan ID pasien dari tabel masing-masing tabel asuransi, tabel dokter, dan tabel pasien. Ini berguna sebagai foreign key atau foreign key, dan di sini di tabel ini primary key-nya berupa ID pasien. Di sini semuanya optionalitasnya itu mandatory. Selanjutnya di sini dari tabel dokter, di sini juga pada tabel dokter memiliki primary key yaitu ID dokter, dan di sini ada atribut mulai nama dokter sampai dengan spesialisasi. Untuk optionality-nya di sini semuanya mandatory. Selanjutnya rumah sakit, di tabel rumah sakit di sini mulai dari ID RS. Nah, di sini sebagai primary key, dan selanjutnya sampai dengan nomor telepon, atribut nomor telepon, dan di sini semua optionality-nya yaitu berupa mandatory. Selanjutnya tabel afiliasi RS, di sini tanggal afiliasi di sini sebagai primary key, ID dokter dan ID RS di sini sebagai primary key dan foreign key 1, ID RS yaitu primary key dan foreign key 2. Selanjutnya asuransi, pada tabel asuransi di sini ID asuransi di sini bertindak sebagai foreign key, dan nama asuransi serta alamat itu sebagai atribut biasa. Di sini opsionalitasnya menggunakan mandatory. Selanjutnya tabel riwayat perawatan dokter primer. Nah, di sini pada tabel riwayat perawatan dokter primer, tanggal periksa itu merupakan sebagai foreign key, hasil periksaan sebagai atribut biasa. Kemudian ID pasien dan ID dokter sebagai foreign key 1, foreign key 2, dan primary key. Selanjutnya, tabel kunjungan. Pada tabel kunjungan di sini,
ID pasien, ID dokter itu bertindak sebagai foreign key dan primary key, yang dimana ID pasien sebagai foreign key 1 dan primary key, dan ID dokter sebagai foreign key 2 dan primary key. Adapun tanggal kunjungan di sini yaitu foreign key, ya mohon maaf, adapun di sini primary key, dari atribut gejala sampai atribut diagnosis itu bertindak sebagai atribut. Adapun pada tabel kunjungan ini, gejala merupakan bertindak sebagai opsionalitas, tabel yang atribut sebagai opsionalitas, dan diagnosa juga bertindak sebagai atribut diagnosis. Sisanya opsionalitasnya itu di sini bertindak sebagai mandatori. Selanjutnya pada tabel resep, di sini pada tabel resep hampir sama seperti pada tabel kunjungan, di mana ID resep ini sebagai primary key, kemudian nama resep itu sebagai primary key, foreign key dan primary key. Selanjutnya efek samping sampai dengan ukuran isi itu merupakan atribut biasa. Selanjutnya atribut ID dokter, ID pasien, dan ID obat merupakan foreign key 1, foreign key 2, foreign key 3. Di sini untuk hak ini, untuk hak atributnya di sini merupakan di sini ID resep sampai dengan durasi merupakan mandatory, jumlah isi dan ukuran isi itu merupakan opsionalitas, dan ID dokter sampai dengan ID obat itu merupakan mandatory. Selanjutnya pada tabel obat, di sini ID obat sebagai primary key, efek samping, dan kegunaan sebagai atribut biasa. Di sini dia atribut ini bersifat mandatory. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan atau kelompok kami dapat presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.